Indonesia Belajar merupakan sebuah media untuk belajar yang berisi motivasi, inspirasi, dan pengetahuan. Tentunya dari para narasumber terbaik di Indonesia. Hadir dalam platform mobile aplikasi yang sahabat pembelajar bisa langsung download di Google Play Store maupun di Apple App Store. Anda juga bisa klik website kami di indonesiabelajar.id. Dan bagi Anda yang memiliki Instagram, Anda juga bisa follow Instagram kami di indonesia_belajar.id. Dan bagi Anda yang memiliki Facebook, Anda juga bisa follow dan like Facebook kami di indonesiabelajar.id. Baik sahabat pembelajar, bersama saya Zulfa yang akan memandu seminar online pada siang hari ini. Seperti biasa, setiap hari Kamis siang kita selalu menghadirkan seseorang yang luar biasa. Beliau adalah Bapak MG Danang Priyadi, SPD MM-CTM. Beliau merupakan seorang storyteller, motivator, trainer, writer, author, adventurer, dan Pathfinder Director Certificate yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat siang, Pak Danang. Semangat pagi. Salam Danang, datang untuk menang. Datang untuk menang. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Kabarnya gembira ketemu Neisha dan Zulfa. Luar biasa banget ya, Pak ya. Oke, sahabat pembelajar, di edisi spesial kita pada siang hari ini, kita juga menghadirkan seseorang yang luar biasa. Beliau adalah Tazana Neisha, seorang penulis remaja, siswi kelas 9 SMP, yang tentunya juga sudah hadir di tengah-tengah kita. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat siang, Neisha. Selamat siang, Kak. Gimana kabarnya hari ini, Neisha? Bahagia. Bahagia ya, udah nggak sabar untuk mengisi materi siang hari ini ya? Iya. Oke. Ya, baik. Sahabat pembelajar, tema seminar online kita pada siang hari ini sangat menarik sekali, yaitu Happiness by Giving. Menemukan kebahagiaan dalam memberi. Bagaimana mungkin kita bisa bahagia justru dengan memberi apa yang kita punya. Nah, hari ini kita akan bahas bersama Tazana Neisha dan juga Pak Danang. Jadi untuk sahabat pembelajar, jangan kemana-mana hingga acara benar-benar selesai. Dan bagi sahabat pembelajar yang ingin bertanya, silahkan tuliskan pertanyaan Anda di kolom chat atau bisa klik raise hand. Nanti pada saat sesi diskusi tanya-jawab, kita bisa persilahkan untuk berinteraksi langsung dengan Pak Danang dan juga Neisha. Dan nanti untuk 3 orang penanya terbaik nanti akan mendapatkan hadiah berupa buku yang ditulis oleh Tazana Neisha. Oke, baik, langsung saja tanpa berlama-lama. Boleh nih dari Pak Danang memberikan intro sedikit mengenai Happiness by Giving. Silahkan Pak Danang. When you feel helpless, help another. Ketika kamu merasa kurang, bantulah orang lain. Dengan kekurangan kita membantu, kita rasanya jauh lebih bahagia. Semakin banyak memberi, akan semakin banyak mendapat. Adam Grant menulis dalam bukunya Give and Take, memberi dulu, baru kita akan memperoleh. Kalau kita memberi, banyak orang terima kasih, orang mendoakan, akhirnya Allah Tuhan mendengarkan doa kita dan akhirnya kita akan ya mendapatkan lebih banyak. Untuk lebih tahu lebih lanjut mengenai happiness in giving, ya kebahagiaan dalam memberi, silahkan nanti langsung kepada Tazana Neisha. Silahkan Zulfa. Terima kasih. Baik, silahkan Neisha untuk memberikan materi pada siang hari ini. Oke, selamat siang sahabat Indonesia Belajar. Selamat siang. Terima kasih Pak Danang dan Indonesia Belajar atas kesempatannya yang diberikan kepada saya untuk saya mengisi acara pada siang hari ini yang bertema Happiness by Giving atau kebahagiaan dalam memberi. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan penuh berkat. Perkenalkan, nama saya Tazana Neisha Batuael. Saya seorang siswi kelas 9 SMP. Hobi saya menulis dan membuat konten. Saya aktif di berbagai sosial media seperti Instagram, Facebook, TikTok, dan juga YouTube dengan username Neishas. Bapak Ibu Saudara bisa follow ya Instagram, Facebook, dan TikTok saya, juga subscribe YouTube channel saya.
Sahabat Indonesia Belajar, saya bersyukur sekali di usia saya yang masih muda ini, saya sudah menuliskan 2 buku. Buku yang pertama saya, ini ya, berjudul The Alien's Journey, Menemukan Kebahagiaan dalam Kesederhanaan Hidup. Dan buku kedua saya, yang mana kuning ini, judulnya The Alien's Journey, Menemukan Kebahagiaan dalam Memberi. Nah, pada kesempatan kali ini, saya hanya akan mengulas isi buku kedua saya, yaitu Menemukan Kebahagiaan dalam Memberi. Mari kita mulai ya, Bapak Ibu Saudara. Sahabat Indonesia Belajar, pernahkah kita merasakan sebuah ketulusan orang dalam memberi kepada kita? Entah itu berupa perhatian, barang, waktu, uang, atau apapun itu. Lalu, apa yang kita rasakan saat menerima pemberian itu? Rasanya ya, Bapak Ibu Saudara, hampir semua manusia pernah mengalami yang namanya diberi dan juga memberi. Sebab, hidup ini adalah rangkaian pemberian. Mereka yang pernah merasakan keindahan diberi mampu memberi dengan ketulusan. Nah, memberi dan diberi itu ibaratkan dua mata uang yang tak dapat dipisahkan. Karena kalau orang hanya mau memberi, dan tak mau diberi, takutnya ya kita terjebak dalam mental kesombongan. Dan sebaliknya, apabila orang hanya mau diberi, dan tak mau memberi, takutnya ya, seorang itu terjebak dalam mental miskin dan selalu merasa kurang. Jadi, idealnya setiap manusia dapat melakukan keduanya. Ada saatnya diberi dan ada saatnya memberi. Telah banyak kisah membuktikan bahwa pemberian itu dapat menyembuhkan jiwa, pemberian itu dapat menyentuh hati, memberi itu dapat meneteskan air mata, dan memberi itu dapat membawa perubahan. Ada banyak cerita juga didengungkan bahwa pemberian itu sanggup mengubah masa depan seseorang, sanggup mengangkatnya dari keterpurukan, dan sanggup memulihkan kehidupannya ke arah yang lebih baik. Sahabat Indonesia Belajar, dunia ini juga indah jika setiap orang yang diberi sanggup melihat dirinya secara jujur dan juga rendah hati, menerima pemberian itu sebagai sebuah pertolongan Tuhan dalam satu waktu tertentu. Sahabat Indonesia Belajar, buku kedua saya ini bercerita tentang kisah-kisah pengalaman orang dalam memberi dan diberi. Sebuah pengalaman indah yang tak pernah usang oleh waktu. Nah, dalam buku kedua saya ini cukup berbeda ya dengan buku pertama saya. Kalau buku pertama saya itu Menemukan Kebahagiaan dalam Kesederhanaan Hidup, berisi kisah-kisah pengalaman pribadi saya dari saya kecil sampai saya remaja ini. Isinya merupakan pengalaman mendengarkan ajaran, didikan, nasihat, dan juga sentuhan dari orang tua maupun keluarga besar. Nah, lalu kalau buku kedua saya, Menemukan Kebahagiaan dalam Memberi. Ini itu isinya merupakan kisah nyata orang dalam memberi dan juga diberi, hasil proses saya mewawancarai berbagai orang, dari berbagai usia, golongan, suku, agama, ras, dan juga taraf ekonomi. Nah, ketika saya mewawancarai mereka pada buku kedua saya ini, saya merasakan kebahagiaan, ada cerita yang membuat saya senang, bahagia, terharu, terus ada juga cerita yang membuat saya sedih, dan saya ada merasakan keajaiban. Sungguh pengalaman perjumpaan dengan mereka adalah pemberian yang tak pernah terlupakan. Saya jadi belajar banyak tentang bukan sekedar teori pemberian, namun saya belajar pengalaman nyata betapa indahnya pancaran mata mereka saat bercerita tentang sentuhan memberi. Saya belajar bahwa memberi itu tak harus menunggu kita menjadi kaya atau berhasil,
Tapi semua orang bisa memberi apa saja yang ada pada dirinya. Sebab memberi itu sesederhana filosofi hidup kita. Hidup untuk memberi. Atau ada juga yang mengatakan, hidup untuk menjadi berkat bagi sesama. Sahabat Indonesia Belajar, dalam buku kedua saya ini, saya menyimpulkan menjadi 3 bagian. Yang pertama, giving is loving. Giving is loving ini artinya memberi itu merupakan kita mencintai dan mengasihi orang lain. Yang kedua, giving is caring. Yang artinya memberi itu tanda kita peduli terhadap sesama kita. Dan yang ketiga, giving is changing. Bahwa memberi itu dapat mengubah hati seseorang, dapat mengubahkan masa depan seseorang, dan juga dapat mengubahkan kehidupan seseorang. Ini merupakan daftar isi buku kedua saya yang saya tulis dalam buku kedua saya. Pada bagian pertama adalah Giving is Loving. Kisah-kisahnya yaitu konten pertamaku, HP pertamaku, mobil pertamaku, motor pertamaku, mobil pertamaku, rumah pertamaku, holiday pertamaku, dan juga buku pertamaku. Nah, pada bagian ini, sebagai contoh pada bab 4, yaitu berjudul mobil pertamaku, ini saya mewawancarai seorang wanita yang baru saja menikah dan hasil uang angpau pernikahannya itu ia belikan sebuah mobil. Nah, pada umumnya ya, Bapak Ibu Saudara, kalau mobil pertama itu kan dipakai untuk diri sendiri ya. Nah, tapi tidak dengan pasangan ini. Jadi, mobil pertama yang mereka beli, ia berikan kepada gereja. Wah, itu ajaib banget ya, Bapak Ibu Saudara. Adakah di antara kita yang memberikan barang berharga yang belum kita miliki kepada orang lain? Nah, ternyata ibu ini namanya Ibu Isu. Dan kisah memberi mobil ini kepada gereja ini ternyata ada sejarahnya loh. Dan sejarahnya ini sangat menarik. Jadi, waktu ia kecil ya, Bapak Ibu Saudara, ia itu beragama Kristen, dan setiap minggu itu ada yang namanya sekolah minggu di gereja. Nah, lalu jarak dari rumahnya ke gereja ini cukup jauh, sehingga ia harus naik bajai. Nah, lalu apa yang ia rasakan saat naik bajai? Ia merasakan bau knalpot, merasa tidak aman, dan juga merasakan polusi udara. Nah, hari itu ia punya sahabat, namanya Clara. Nah, Clara ini kebetulan satu gereja dengan Ibu Isu ini. Nah, Clara ini punya mobil, dan setiap minggu Clara dan papanya ini menjemput Ibu Isu dan pergi ke gereja bersama-sama. Nah, ketika Ibu Isu ini naik mobilnya Clara, tentunya Ibu Isu ini merasakan sebuah perbedaan yang nyata ketika naik bajai dan juga ketika naik mobilnya Clara. Ketika naik mobilnya Clara, ia tuh sangat merasakan nyaman, terus wangi, terus adem karena ada AC-nya ya. Dan juga dia merasakan lebih baik lah daripada naik bajai. Nah, pengalaman inilah yang membuat Ibu Isu ini sangat berkesan sampai ia dewasa. Sehingga saat ia dewasa, ia memberikan mobil itu ke gereja supaya setiap anak yang ingin sekolah minggu juga merasakan hal yang sama ketika ia kecil. Nah, setelah ia memberikan mobil itu, di tahun yang sama, keajaiban pun muncul. Dia mampu membeli mobil dengan dicicil untuk dipakainya sendiri. Nah, perasaan saya saat mendengar cerita ini, saya merasa sangat kagum ya dengan Ibu Isu. Terus saya juga berpikir bahwa, wah ternyata zaman sekarang ini masih ada ya orang mau memberikan barang berharga yang belum dia miliki kepada orang lain. Terus barangnya itu juga mobil gitu. Mobil kan nggak murah ya Bapak Ibu Saudara, itu mahal pada orang lain. Sungguh ini merupakan pemberian yang sangat tulus dan juga perlu pengorbanan.
Nah, sahabat Indonesia Belajar, pada bagian kedua saya menuliskan tentang giving is caring, atau memberi itu tanda kita peduli terhadap sesama. Nah, berisi kisah-kisah tentang roti kebajikan, es krim kebersamaan, sembako kesetiaan, salad keajaiban, kopi pengertian, HP kekeluargaan, buku perubahan, dan juga rumah perteduhan. Nah, pada bagian ini yang paling banyak merespon teman-teman saya paling berkesan itu bab 12, yaitu kopi pengertian. Jadi ceritanya gini, saya mewawancara seorang pemuda ya, dia ini ada 2 bersahabat, namanya Ale dan juga Aldi. Nah, Ale ini dia merupakan anak yang broken home, keluarganya sering berantem, dan setiap keluarganya berantem, dia tuh selalu cerita ke Aldi. Nah, ketika ia sering curhat ke Aldi, Aldi ini mendengarkan si Ale. Nah, ketika si Aldi mendengarkan cerita Ale, ini merupakan pemberian ya Bapak Ibu Saudara, pemberian bahwa mau mendengarkan cerita sahabat kita. Nah, lalu Ale ini bertanya kepada Aldi, Aldi, bagaimana sih punya keluarga yang rukun seperti keluarga kamu? Tuh. Terus Aldi kasih tahu bahwa kerukunan di dalam keluarganya itu dimulai dari hal-hal kecil. Contohnya, mengucapkan terima kasih, terus juga meminta maaf jika salah, terus mengucapkan I love you, dan juga memberikan pelukan di dalam keluarga. Nah, sebuah nasihat kecil dari Aldi kepada Ale adalah jika di keluarga Ale tidak terbiasa melakukan itu, mulailah dari dirimu sendiri. Mulailah mengucapkan terima kasih kepada mamamu selesai memasak makanan, mengucapkan terima kasih kepada ayah yang baru pulang kerja, terus juga mengucapkan terus juga berpelukan dan berpamitan ketika hendak berpergian. Nah, memberi itu memang dilakukan dari hal-hal kecil, yaitu di dalam keluarga. Sahabat Indonesia Belajar, pada bagian ketiga, saya menuliskan tentang giving is changing, atau memberi itu dapat mengubahkan. Nah, isinya, kisah-kisahnya yaitu the power of giving, the power of inspiration, the power of friendship, the power of small kindness, the power of community, the power of love, dan the power of pray. Nah, pada bagian ini, banyak teman-teman saya paling merespon itu bab 17, yaitu the power of inspiration. Nah, pada bagian the power of inspiration, saya mewawancarai seorang bapak, namanya itu Pak Dedi. Jadi, apa yang dia lakukan dalam memberi? Jadi ceritanya gini, dia itu datang ke sebuah rumah sakit swasta yang ada di Jakarta Selatan, terus ia datang ke kasirnya dan bertanya, apakah ada orang yang kesulitan dalam membayar biaya rumah sakit? Nah, lalu ia mengeluarkan kartu ATM-nya dan menyerahkan ATM-nya itu kepada kasir untuk menggesek dan membayarkan seluruh tagihan pasien yang bermasalah. Nah, yang membuat saya kagum itu, ia melakukan itu bukan kepada satu orang doang, tapi kepada beberapa orang, kepada beberapa pasien. Dan ternyata ya Bapak Ibu Saudara, orang yang seperti Pak Dedi ini bukan hanya satu orang doang, bukan hanya Pak Dedi doang, tetapi ada banyak orang yang melakukan itu. Sesekali mereka itu datang ya ke rumah sakit hanya untuk membayarkan biaya rumah sakit yang tertunggak. Lalu ketika saya mendengarkan cerita ini, saya merasakan sangat kagum, terus kayak wah luar biasa, keren banget nih Pak Dedi mau membayarkan biaya rumah sakit orang yang bahkan kita itu nggak kenal gitu sama orangnya itu. Ini rasanya itu kayak di sinetron-sinetron gitu ya Bapak Ibu Saudara, tapi ini tuh beneran real story. Nah, sahabat Indonesia Belajar, masih ada 22 bab cerita menarik lainnya tentang memberi yang saya tuliskan di dalam buku kedua saya.
Nah, Bapak Ibu Saudara dapat membelinya, membacanya, dan jika ada yang berbaik hati boleh mengirimkan testimoninya selesai membaca kepada saya. Nah, buku ini dijual dengan harga Rp79.000 saja. Bapak Ibu Saudara dapat membelinya dengan DM Instagram saya @nesias, atau bisa juga chat langsung ke WhatsApp saya 0822 28416544. Nah, buku ini juga dapat dibeli lewat Shopee. Untuk linknya nanti bisa minta ke saya ya, langsung DM. Dan buku ini juga bisa menjadi hadiah yang cantik dan edukatif untuk putra-putri terkasih, untuk sahabat, untuk souvenir, atau untuk orang-orang yang kita kasihi. Semoga dengan membaca buku ini, semakin banyak orang yang menemukan kebahagiaan dalam memberi. Sahabat Indonesia Belajar, sebagai kesimpulan, akhirnya saya menyadari bahwa memberi itu tidak harus menunggu kaya, makmur, atau memiliki uang banyak. Nah, memberi itu bisa kita lakukan dari apa saja yang ada di dalam diri kita, entah itu memberi waktu, memberi perhatian, memberi uang, memberi ilmu, atau memberi apapun yang ada pada kita. Sebab dunia ini akan indah jika dipenuhi dengan banyak orang yang suka memberi dengan ketulusan. Sampai sini dulu, saya serahkan kembali kepada moderator. Ya, baik. Terima kasih Neisha atas penyampaian materinya, luar biasa sekali ya. Nah, oke, sekarang kita akan masuk ke dalam sesi tanya-jawab. Bagi sahabat pembelajar yang ingin bertanya, silahkan tuliskan pertanyaannya di kolom chat atau bisa klik raise hand. Nanti untuk 3 orang penanya terbaik akan mendapatkan hadiah berupa buku yang ditulis oleh Tazana Neisha. Oke, di sini sudah ada Ibu Niswati yang raise hand. Silahkan Ibu Niswati. Halo, Assalamualaikum Nesya. Selamat semangat pagi. Waalaikumsalam, Bu. Aduh, happy banget saya lihatnya. Lihatnya happy banget. Belum kenal Nes aja saya udah lihat udah happy. Banyak sih Nes. Kita hampir sama ya nanya. Saya juga, saya bedanya di I. Nisa, Nesa. Mudah-mudahan lah Nesa bisa sekali waktu bisa jumpa saya. Ini ya Nes ya. Ini kamu seperti anak saya saja. Kecil. Saya tanya duluan. Nesa happy nggak saat ini? Ada beban nggak? Ada beban? Happy nggak? Happy, Bu. Happy banget. Happy banget ya. Happy banget ya. Yang ingin saya tanyakan, bisa nggak Nesa jelaskan? Dalam hidup Nesa itu mungkin ada yang membuat Nesa happy, ada juga pasti ada yang enggak. Enggak semua yang bikin Nesa happy ya. Pasti ada dalam satu dalam kehidupan Nesa itu pasti ada selama misalnya 10 mungkin ada satu yang membuat Nesa itu tidak happy. Nanti Ibu ingin tahu deh, bagaimana sampai Nesa kenapa sampai tidak happy di situ. Itu ya, kedua itu ya Nesa ya. Yang kedua ya. Yang ketiga bagaimana ini sebenarnya banyak sih yang Ibu ingin tahu sama Nesa itu. Bangga aja lihat Nesa. Bagaimana Nesa menanggapi begitu banyak yang punya kelebihan tapi dia nggak happy. Sebaliknya ada yang pas-pasan tapi dia happy banget. Ya Nesa ya. Ada yang hanya sedikit tapi dia ya happy. Maksudnya dia bisa ciptakan happy itu. Ya. Lalu Ibu juga melihat sebegitu banyak yang dia miliki tapi selalu mengeluh dan dia nggak happy. Lalu keempat ya Nes, banyak ya Ibu tanya, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa ya Nes ya? Nggak apa-apa. Iya Bu, nggak apa-apa. Lalu, tapi catat ya Nes, supaya Nesa nggak tanya lagi Ibu ya. Lalu mungkin dalam kehidupan famili ya Nes ya, maaf ya Nes, tadi ada poin ke 18. The power in prinsip ya. Apakah Nesa pernah berteman ya, punya teman ya,
ada yang menjengkelkan, ada yang mau bikin happy Nesa, kan? Tidak selamanya semua teman itu baik. Lalu bagaimana tanggapannya Nesa? Ya, terus ada di tadi yang poin 13 ya, HP. Jadi Nesa hidupnya sudah di zaman HP ya. Kalau dulu masih telepon-telepon, pernah nggak hidupnya Nesa ada telepon-telepon telepon apa ya? Ada telepon umum kayak begitu-begitu. Pernah nggak? Enggak ya? Udah nggak sempat. Oh, nggak sempat. Enggak. Udah nggak sempat lagi. Ah, kalau ibu masih sempat. Nah, pada saat ini Nesa melihat nggak? Ibu bapak Nesa masih hidup kan? Masih ada kan? Nah, Masih. pernah nggak? Lebih bapak ibu lebih banyak pegang HP ketimbang sama Nesa atau gimana? Gimana deh? Ibu mau ingin tahu aja, enggak apa-apa. Kita saling ya Nes ya. Karena di zaman gini HP itu mungkin sudah menjadi number one di kehidupan family ya. Tapi mau ingin tahu siapa tahu dapat jawaban yang beda atau yang sama di Nesa, nanti kita saling ya Nes ya. Oke, baik Nes, itu aja dulu. Makasih ya Nes. Ya, baik. Terima kasih Bu Niswati. Ya, silakan Nesya untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Niswati. Oke, terima kasih Bu Niswati udah bertanya ya. Wah, iya nama kita mirip ya Bu. Bedanya Indonesia. Perasaannya kalau yang pertama itu tadi seneng banget sekarang. Terus juga yang membuat happy itu pasti ada ya di dunia ini, pasti ada yang membuat kita happy sama yang membuat kita not happy. Kalau yang happy ya banyak ya ketika nulis buku, terus juga kebetulan saya buat konten itu happy. Tapi kalau yang membuat not happy ada mungkin ya Bu. Jadi saya ceritain dikit. Saya kelas 7 dan kelas 8 itu sekolah di Jakarta, di Seci, Cinta Seci. Terus kelas 9 ini saya harus pindah sekolah ke Surabaya. Nah, itu menurut saya ada sebuah kesedihan sih di dalam diri saya karena berpisah ya sama teman-teman, terus juga harus beradaptasi lagi sama teman-teman baru, sama guru-guru baru, sama pelajaran-pelajaran yang mungkin ya ada berbeda gitu dengan sekolah lama. Itu yang membuat saya not happy. Tapi ya karena ini belum masuk sekolah juga ya, semoga bakal lancar nanti pas masuk sekolah barunya. Terus juga kalau yang tadi, yang pertanyaan ketiga, kalau ada yang memiliki banyak potensi ya, tapi dia not happy, mungkin kalau menurut saya, pendapat saya itu berarti happy, definisi happy di dalam diri dia itu harus didefinisikan ulang gitu, dan dia itu harus belajar harus bersyukur gitu atas bersyukur gitu atas apa yang sudah ia miliki, karena nggak semua ya orang tuh punya banyak gitu potensi. Jadi ya saya juga sempat sih memikirkan hal ini, terus juga saya berpikir bahwa kenapa ya nggak happy gitu. Waktu awal-awal pandemi juga waktu itu saya sempat nggak happy gara-gara ya berubah total gitu. Terus juga habis itu saya mendefinisikan ulang tentang apa sih happy itu, dan akhirnya saya mendefinisikan ulang dan saya menuliskan dalam kedua buku saya ini. Itu. Terus tentang yang selanjutnya itu tentang teman ya Bu. Kalau tentang teman itu kalau ada yang tidak baik itu pasti ada nggak sih Bu di tempat dimanapun gitu, pasti ada teman yang baik dan ada yang tidak baik, itu udah pasti ada ya. Terus ya saya menyadari sih kalau tidak semua teman itu emang baik. Terus ya kalau menurut saya pilihlah teman yang baik. Kalau emang itu tidak baik terus nggak mau bergaul sama kita, ya memaklumi saja. Terus kita bergaul dengan orang yang baik gitu. Jadi Nesa sempat nggak happy juga sama teman kalau begitu. Iya, sempat. Oh gitu. Iya. Ya Allah. Oke deh. Terus gimana sama lingkungan family gimana? Oke, kalau di lingkungan keluarga ya, waktu zaman saya sih belum tidak ada telepon umum gitu ya Bu. Karena udah iya. Terus sekarang kan pakai HP. Kalau
sama keluarga sih kita sering ngobrol bareng. Kebetulan saya sama papa mama juga ada kayak grup keluarga gitu. Jadi walaupun main HP My bisa family ya. ya chat-chatan di grup keluarga, komunikasi lewat grup gitu, Bu. Jadi enggak pernah bahasa bahwa HP itu di poin 1, tetap Nesa di poin 1 gitu. Nesa anak sulung, bungsu atau Tunggal. anak tunggal? Nah, apalagi anak tunggal. Nggak mau kan kalau diduakan? Iya. Nggak mau sama saingan sama HP kan? Iya. Pernah nggak ngamuk-ngamuk gitu misalnya, kenapa sih Bapak sama Ibu pada saat dihubungi Nesa fokusnya aja di HP? Pernah nggak? Nggak pernah sih. Nggak pernah ya? Bagus, baik. Terus? Udah, Bu, selesai. Selesai. Lihat kamu saja, lihat Nesa saja saya udah happy deh. Makasih Nesa ya. Terima kasih banyak, Bu. Ya, baik. Terima kasih Nesya atas jawabannya. Mungkin dari Pak Danang ingin menambahkan, Pak? Langsung ke Nesya, ini banyak pertanyaan untuk Nesya. Ini bagiannya Nesya. Jadi kali ini itu jamnya Nesya, zamannya Nis dan Nes ya. Tadi Nes. Jadi biarlah yang banyak menyampaikan ini Nesya dan Nis. Jadi selanjutnya pertanyaan-pertanyaan berikut saja diserahkan pada Nesya dan Nis. Silahkan lanjutkan pertanyaan-pertanyaan yang di WhatsApp atau di chat itu, Zulfa. Baik, Silahkan, Pak. ya, Nesya. Ya, baik. Terima kasih Pak Danang dan juga Nesya. Sekarang dan juga semoga terjawab ya Ibu Nesya atas jawabannya. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya di kolom chat. Di sini sudah ada penanya dari Bapak atau Ibu Nicola Rosa. Selamat siang, Kak. Izin bertanya, apa yang membuat Kak Nesya konsisten membuat buku sampai buku kedua ini? Adakah kisah yang sempat menjadi batu sandungan Kak Nesya selama ini? Terima kasih, Kak. Tetap menginspirasi. Silahkan, Nesya. Oke, terima kasih Kak Nicola atas pertanyaannya. Tadi pertanyaannya itu kenapa bisa konsisten ya nulis 2 buku? Jadi jawabannya itu karena ada tujuan ya, ada tujuan dan ada kemauan gitu untuk nulis buku. Terus juga saya punya impian gitu bahwa saya pengen nulis 6 buku tentang happiness sebelum saya kuliah. Nah, lalu kalau yang batu sandungan itu belum kepikiran ya, Kak. Jadi sekian jawabannya dan terima kasih udah bertanya. Ya, semoga terjawab Bapak atau Ibu Nicola Rosa. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya dari Ibu Yerin. Selamat siang, izin bertanya, bagaimana cara kita untuk menenangkan pikiran kita saat overthinking? Silahkan, Nesya. Oke, terima kasih Kak Yerin atas pertanyaannya. Kalau cara menenangkan pikiran kita, menurut saya sih kita bisa kayak berdiam diri, terus juga kita bisa berdoa gitu, terus bisa, mungkin kalau yang suka baca buku, kita juga bisa baca buku, terus jalan-jalan, refreshing, itu juga bisa membuat kita nenangin diri gitu, dan gak membuat kita overthinking, terus juga yang hal lainnya itu mungkin bisa cerita ke teman ya atau orang tua tentang apa yang kita pusingin supaya nggak terlalu overthinking gitu, bisa sharing cerita kita dan mungkin nanti bisa dikasih respon sama teman gitu. Oke, terima kasih Nesya. Ya. Saya tambahin. Oh iya Pak, silahkan Pak Danang. Overthinking itu banyak berpikir ya. Jadi saya sempat satu hari kemarin itu ya, apa yang harus saya lakukan? Apakah saya akan membuat khotbah, menyiapkan khotbah, atau saya akan membaca atau menilai buku yang minta dinilai supaya bisa diterbitkan, Kuasa Cinta dan Cinta Kuasa. Lalu apakah saya harus menulis buku baru
Sehingga dalam satu hari itu banyak yang harus saya lakukan. Lalu saya lihat urgensinya. Jadi kalau bertanya supaya nggak overthinking, urutannya yang paling penting yang mendesak apa? Oh, saya besok Sabtu Sabat saya harus ngasih khotbah. Ini harus saya selesaikan dulu. Terus yang kedua, saya sudah pegang buku orangnya hampir 1 bulan belum saya selesaikan. 2-3 hari ini harus saya selesaikan. Lalu baru kemudian yang ketiga, oh saya akan membuat untuk acara atau renungan yang akhir bulan ini, awal bulan depan, dan bulan berikutnya. Jadi diurutin, sehingga nggak semua langsung mau dikerjain, jadi nanti malah bingung. Jadi buat prioritas atau urutan. Dengan begitu kita akan lebih tenang. Ya tentu saja tadi Nesya ngasih, ya mungkin dengan mendengarkan musik yang lembut, dengan berdoa, dengan tenang, dengan meditasi, atau di tempat yang sepi. Kalau saya punya rumah lantai 2, kalau saya pengen benar-benar buat sesuatu yang serius, menulis buku, menyiapkan khotbah, atau membuat renungan, saya naik ke atas. Tapi kalau yang lain-lain, mungkin saya misalnya buat laporan untuk kegiatan hari-harian, ya pagi, sore, apa itu saya baru bisa mungkin di bawah. Nah, seperti itu. Jadi prioritas itu yang mana yang lebih dulu itu diutamakan, satu-satu dikerjakan, maka nggak akan overload atau overthinking. Begitu, Zulfa. Oke, terima kasih Pak Danang dan juga Nesya. Semoga terjawab ya Ibu Yerin. Kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya dari Ibu Cecilia. Halo, aku izin mau nanya. Maaf ya lewat chat soalnya mic-nya error. Mau nanya dapat ide buat bikin buku tuh berapa lama dan gimana cerita Nesya dari mulai kepikiran mau bikin buku sampai terbit 2 buku. Terus apa kata-kata yang selalu Nesya pegang buat semangat belajar? Thank you. Silahkan Nesya. Terima kasih Kak Cecilia udah bertanya. Oke, saya jawab ya. Kalau idenya itu saya dapat waktu COVID. Jadi kan waktu COVID itu ada banyak ya remaja itu not happy atau nggak bahagia karena melakukan ada perubahan drastis gitu, termasuk diri saya sendiri. Nah, terus saya itu memikirkan ulang apa itu bahagia. Lalu saya mendefinisikan ulang kebahagiaan itu menurut saya. Nah, jadilah 2 buku. Yang pertama buku Menemukan Kebahagiaan dalam Kesederhanaan Hidup, dan yang kedua itu Menemukan Kebahagiaan dalam Memberi. Nah, lalu semangat belajar ya tadi. Berapa lama? Oh, berapa lama ya? Lama. Kalau untuk menulis bukunya ini, buku yang pertama saya itu saya tulis dalam waktu 3 minggu. Kalau buku yang kedua saya menulisnya itu beberapa bulan karena ini proses wawancara ya ke beberapa orang, jadi lebih lama daripada buku pertama. Lalu berikutnya untuk semangat belajar itu karena saya punya inspirasi. Saya punya inspirasi, namanya itu Bang Jerome Pauline, mungkin teman-teman ada yang tahu ya. Dia kan ngambis banget ya, terus semangat banget belajarnya, dapat beasiswa ke Jepang. Jadi itu jadi role model saya untuk pengen juga kayak Bang Jerome gitu, pengen menginspirasi banyak orang. Jadinya ya semangat dalam belajar dan juga inspirasi banyak orang. Gitu, terima kasih. Oke. Dari Pak Danang, apa ada tambahan, Pak? Langsung pertanyaan berikutnya aja dulu, Zul. Oke. Di sini sudah ada Ibu Melias Nadia yang raise hand. Silahkan Ibu Melias. Selamat siang. Terima kasih atas kesempatan dalam bertanya. Saya ingin bertanya dengan Kak Nesya. Bagaimana pendapat Kakak jika kita diberi 2 pilihan, yaitu saat kita sudah kita nabung untuk mendapatkan suatu barang, tetapi saat duit yang terkumpul untuk membeli suatu barang itu harus kita donasikan kepada orang yang lebih membutuhkan, kira-kira Kakak akan memilih untuk membelikan barang impian Kakak itu atau mendonasikan uang yang tadi sudah terkumpul itu kepada orang yang lebih membutuhkan? Terima kasih. Oke, terima kasih. Silahkan Nesya untuk menjawab.
Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi apa ya jawabannya? Cukup sulit juga ya pertanyaannya. Kalau saya sendiri sih tergantung ya suasana hari itu, barangnya itu apa gitu. Saya butuh banget apa enggak. Kalau misalnya butuh banget ya tentunya saya membelikan barang itu gitu. Tapi kalau misalnya emang barang itu tidak terlalu saya butuh dan emang nggak terlalu penting, ya mungkin saya akan donasikan uang itu. Terima kasih. Oke, daripada Saya boleh nambahin. ya, Sufa. silakan, Kak. Apa yang disampaikan Sufa betul. Jadi kalau masih remaja, masih anak-anak, masih punya cita-cita yang banyak, pasti apa yang diinginkan, diharapkan mungkin akan lebih diutamakan. Tapi kalau sudah seperti saya ini, istilahnya mulai usur, lalu apa ya, pikirannya sudah ke surga atau sudah siap untuk dipanggil Tuhan istilahnya, itu pasti barang nggak akan menjadi utama. Berkali-kali saya punya sesuatu, punya uang yang artinya mau saya belikan sesuatu, tapi begitu ada orang misalnya pemungut sampah, pemungut botol, pemungut apa, itu lebih saya kasih mereka. Saya suatu saat bisa ngumpulin, bukannya sekali, berkali-kali. Nah ini nanti akan berkembang. Jadi ini ya, Melias Naja, pertanyaan yang bagus itu. Memang di saat-saat masih remaja, masih berkembang untuk tumbuh, itu pengen mempunyai sesuatu. Seperti Melias, lihat, kalau anak ada sesuatu barang pasti akan digenggam, ya, digenggam kencang. Tapi kalau sudah dewasa, mungkin kalau ada suatu barang akan mulai dilepaskan, dikasih orang lain. Ceritanya begini, Melias. Ada seorang yang ingin menangkap monyet. Caranya apa? Dia ngasih ke sebuah apa ya, istilahnya botol atau tempat makan, kacangnya dimasukin ke dalam. Ya. Nah, kalau si monyet itu terlalu masuk tangannya dan dia pengen megang banyak, dia nggak akan bisa keluar, nih Melias itu. Karena apa? Dia ingin dapat banyak. Sehingga orang yang memancing si monyet itu dengan gampang nangkap. Tapi kalau dia mulai melepaskan sebetulnya, ya saya ambil secukupnya. Biarlah untuk teman yang lain. Nah, itu akan menjadi lebih bebas. Jadi nanti ada perkembangan, selagi masih remaja, masih muda, memang mesti mengumpulkan, memiliki suatu bekal dulu. Tapi kalau sudah makin tua kayak saya itu mulai makin melepaskan. Contoh konkretnya gini ya, Melias. Kalau saya dulu ada orang-orang luar negeri, ponakan saudara luar negeri, titip kaos, titip apa. Sekarang saya enggak. Karena apa? Selain mungkin membuat berat orang yang dititipin, juga lalu kaos-kaos yang kumpulin untuk apa, Melias? Akhirnya saya mulai memakai apa yang sudah ada. Nah, nanti akan tiba saatnya Melias akan seperti itu juga Indonesia. Ya, mulai melepaskan. Nah, itu akan berkembang. Ya, contohnya, kalau saya di rumah punya 2-3 mobil, itu repot. Karena apa? Garasinya, lalu maintenance-nya, servisnya banyak. Tetapi dengan punya satu, saya akan lebih tenang. Nah, kelebihan-kelebihan untuk servis dan lain-lainnya bisa dipakai untuk membantu orang lain. Sehingga cara berpikirnya lebih luas. Bukan hanya untuk pamer dilihat orang, oke, keren. Tetapi sekarang justru bagaimana saya membantu orang lain sehingga itu keren dengan memberi. Akan keren kita kalau memberikan yang kita butuhkan. Maka dalam permulaan saya tadi ngomong, when you feel helpless, help another. Ketika kamu merasa kurang, bantulah orang lain. Kalau tadi Nesya bilang mobil diberikan, berapa motor saya punya, saya kasih orang lain yang butuhkan. Ini saya pakai ya, untuk pelayanan, silakan. Ini yang saya pakai ya, untuk anak-anak sekolah, silakan. Artinya apa? Mulai berani melepaskan. Kalau dihitung-hitung orang nggak akan pernah habis keinginannya. Jadi ini perkembangan, pertanyaan yang bagus untuk Melias ya. Nanti akan bertumbuh ke sana. Ya, oke. Terima kasih. Oke, Terima kasih Kak atas pendapatnya dan juga terima kasih atas Kak Nesya atas pendapatnya. Terima kasih. Terima kasih Pak Danang dan juga Nesya. Semoga terjawab ya Kak Melias Nadia. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada, sebentar. Ini ada pertanyaan dari Kak Greselin Riana. Hai Kak Nesya, izin bertanya, di usia berapa Kak Nesya mempunyai keinginan menerbitkan buku dan apa alasannya? Thank you, selamat berkarya. Silahkan Nesya.
Oke, terima kasih Kreslin atas pertanyaannya. Kalau mempunyai keinginan untuk menerbitkan buku, itu ada sejak saya SD ya, karena kan dulu SD saya suka baca buku cerita gitu, terus pas baca buku cerita yang ada gambarnya itu kayak, oh seru banget gitu kalau nulis buku nanti, terus punya keinginan kalau nanti pas udah besar tuh pengen nulis buku, dan alasannya apa, ya nggak tahu ya, ini alasannya saya ingin nulis buku itu sebelum meninggal, jadi supaya ada karya gitu sebelum meninggalkan dunia ini. Begitu, terima kasih. Oke, terima kasih Nesya. Semoga Saya tambahin sedikit ya. Oh ya, silakan Pak. Menulis buku itu adalah menulis keabadian. Jadi kita boleh tidak ada, boleh meninggal, boleh dipanggil Tuhan, tapi buku kita abadi. Jadi kita menulis yang utama itu, tapi lebih dari utama itu bahwa bakat talenta ini diberikan Tuhan, diberikan Allah pada kita yang harus kita kembangkan. Nanti kalau kita dipanggil di sana, kita diminta pertanggungjawaban. Kamu bisa nulis, kenapa kamu enggak tulis? Itu bisa menginspirasi orang. Saya dengan menulis buku saya tentang penjualan, banyak orang itu bisa sukses, lebih berhasil dalam menjual. Begitu juga banyak orang lalu ikut menulis buku, menulis puisi. Nah, ini menginspirasi orang. Jadi, tujuannya, seperti tadi Nesya bilang, sebetulnya bukan untuk diri sendiri, akhirnya ke orang lain. Diberikan pada orang lain, langsung tidak langsung. Dengan Nesya mewawancarai orang-orang, sehingga mereka bisa dikumpulkan kisahnya di buku yang kedua Nesya, secara nggak langsung menyemangati mereka untuk lebih banyak memberi dan berbuat baik pada orang lain, dan memberikan inspirasi pada banyak orang lain untuk melakukan hal yang sama. Contoh orang ngasihkan mobilnya tadi, luar biasa. Ya. Jadi menulis buku itu bukan untuk diri sendiri, tapi untuk kebahagiaan banyak orang, ya. Istilahnya itu demi kebahagiaan banyak orang, better life for all. Lalu juga pertanggungjawaban kita pada Tuhan, pada Allah yang sudah memberikan bakat, talenta, keinginan pada kita. Sehingga apa yang dikatakan bahwa sebaik-baiknya orang adalah yang bermanfaat bagi orang lain, ya itulah kita memberikan manfaat dengan memberikan inspirasi, motivasi lewat buku-buku kita. Begitu, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Danang dan juga Nesya atas jawabannya. Semoga terjawab ya Kak Greselin. Oke, di sini sudah ada komentar dari Kak Nicola Rosa. Terima kasih Kak. Dan ada pertanyaan dari Bapak atau Ibu Nopen. Selamat siang Pak Danang, Sis Nesya, dan Mbak MC-nya. Apa yang membuat Sister Nes menjadi selalu bahagia? Ada sedihnya enggak? Ada enggak? Ada sedihnya enggak? Seusia ini sudah berani bisa jadi next Miss Mary Riana. Selanjutnya, Sis. Semangat ya. Silahkan dijawab, Nesya. Wah, terima kasih Kak Noven. Oke, saya jawab ya. Ya. Kalau hidup itu pasti ada bahagia dan pasti ada sedihnya ya. Dan saya mendefinisikan ulang tentang dari berbagai definisi yang ditawarkan dunia tentang yang namanya memberi. Jadi saya itu memikirkan dan juga saya menemukan ulang makna arti kebahagiaan itu apa sih. Terus akhirnya setelah saya menemukan bahwa kebahagiaan itu jika kita hidup sederhana. Sederhana itu contohnya ketika kita punya keluarga yang mengasihi kita, yang merawat kita dari kecil sampai remaja ini, sampai dewasa. Terus juga bahagia itu ketika kita punya teman atau punya sahabat yang mau mendengarkan kita, terus punya guru yang baik hati, terus juga punya pengagum rahasia. Kita bisa bahagia itu dari hal-hal sederhana. Jadi intinya itu bahagia itu akan ada apabila kita hidup bersyukur gitu ya, tidak iri hati dan juga tidak insecure dengan orang lain. Bahagia itu bisa jika kita memberi, dan saat ini saya mau sharing dikit, saat saya membuat konten, jadi saya membuat konten pelajaran SMP di YouTube channel saya ajarin gitu, terus banyak yang kayak merespon feedbacknya itu berterima kasih kepada saya, terus langsung mereka tuh langsung ngerti nonton YouTube channel saya. Nah itu tuh yang membuat saya tuh bahagia gitu, karena saya bisa bermanfaat bagi banyak orang.
Gitu, terima kasih. Oke, terima kasih Nesya atas jawabannya. Semoga terjawab ya, Kak Nopen. Kita lanjutkan pertanyaan selanjutnya dari Kak Relnaz. Siang, saya mau ikut tanya, siapa atau apa yang menginspirasi Kak Nesya untuk menulis buku? Dan apa yang Kak Nesya impikan di masa yang akan datang? Terima kasih, semangat dan sukses selalu. Silahkan Nesya. Oke, terima kasih Kak Reonas atas pertanyaannya. Kalau apa yang menginspirasi saya dalam menulis buku, itu guru saya di sekolah. Jadi waktu saya nulis buku pertama itu sebenarnya ada guru bahasa Indonesia di sekolah saya, namanya itu Pak Didi. Jadi sebelumnya saya itu suka ikut-ikut lomba nulis gitu. Terus ya sesekali menang, walaupun sering juga kalah. Terus ketika saya sering ikut lomba nulis gitu, Pak Didi ini ngelihat saya gitu, wah kayaknya ada potensi dalam menulis. Terus guru saya ini mengajak saya untuk menulis buku, dan akhirnya dalam 3 minggu saya berhasil menuliskan buku pertama saya. Terus setelah nulis buku pertama saya, menemukan kebahagiaan dalam kesederhanaan hidup, saya melanjutkan menuliskan buku kedua saya, menemukan kebahagiaan dalam memberi. Lalu kalau apa yang diimpikan di masa yang akan datang, impian saya sih tadi ya, saya ingin banget nulis 6 buku sebelum saya lanjutkan kuliah gitu. Terus saya juga punya impian pengen kuliah di luar negeri. Gitu dulu. Thank you. Terima kasih Nesya atas jawabannya. Semoga terjawab ya, Bapak atau Ibu Relnaz. Kita lanjutkan dari pertanyaan Dipta. Izin menanyakan kepada Kak Nesya, bagaimana untuk menyingkirkan rasa keraguan pilihan yang sangat menginspirasi tujuan karya novel yang lebih besar, melakukan kebaikan kepada orang lain? Apa motivasi pilihan biar lebih tidak dilema untuk menulis buku? Terima kasih Kak Nesya dan Pak Danang, semangat sukses Indonesia Belajar. Silahkan Nesya. Oke, terima kasih Kak Dipta atas pertanyaannya. Kalau bagaimana untuk menyingkirkan ya rasa keraguan, hidup itu emang selalu dihadapkan dengan pilihan-pilihan ya Kak. Terus juga tentu saja ketika kita pengen nulis apapun, itu misalnya novel, itu kita harus memikirkan ide atau tema besarnya kita mau menuliskan apa gitu. Nah, di situ konsen aja dan pikirkan apa ide yang akan kita ingin tulis, lalu mulai menulis gitu. Terus kalau misalnya motivasi pilihan biar lebih tidak dilema untuk menulis buku, motivasinya itu kita menulis sesuai dengan keinginan diri sendiri, jadi sesuai minat kita sukanya apa, kan setiap orang beda-beda ya. Terus juga bisa dari pengalaman pribadi kita, karena kalau misalnya nulis pengalaman pribadi itu kan lebih mudah ya daripada nulis yang lain gitu. Terus juga menulis apa yang kita sukai, jadi lebih mudah, membuat kita lebih mudah ketika menulis. Gitu, terima kasih. Oke, terima kasih Nesya. Semoga terjawab ya, Kak Dipta. Kita lanjutkan pertanyaan dari Ibu Cecilia. Maaf, izin bertanya lagi dong. Apa yang harus kita tanggepin kalau ada orang atau teman kita yang menjelekkan karya kita, sehingga kita menjadi nggak niat untuk berkarya lagi? Makasih. Silahkan Nesya. Oke, terima kasih Kak Cecilia atas pertanyaannya. Kalau apa yang harus kita tanggepin ya kalau ada orang yang jelekin karya kita, mungkin kalau menurut saya jangan terlalu fokus sama tanggapan-tanggapan negatif ya, karena setiap orang itu pasti ada yang orang support kita dan ada orang yang nggak suka sama kita. Jadi ada orang yang positif dan juga ada orang yang negatif gitu terhadap kita. Jadi tugas kita di sini ya jangan dengerin yang negatif gitu, jangan dengerin orang yang berkomentar negatif, yang komentar jelek terhadap karya kita. Kita fokus aja terhadap tujuan kita, tujuannya apa, karena dalam hidup itu akan selalu ada orang yang berkomentar positif dan negatif. Gitu dulu, terima kasih. Saya tambahin. Silahkan Pak Danang. What you think about yourself is more important than others think about you.
yang kau ketahui tentang diri kamu itu jauh lebih penting daripada orang lain yang ketahui tentang kamu. Saat saya menulis buku yang pertama tuh, Cara Bodoh Hidup Berjualan, itu yang namanya GM-nya mengatakan, apaan cara bodoh? Tapi seperti kata Nesya tadi, ada yang bilang yang lain, direkturnya malah bilang, bukumu bagus. Nah, saya lebih percaya pada direkturnya, direktur lebih tinggi, karena ternyata bukunya bagus, tercetak ulang 5 kali, terjual 10.000 eksemplar, bisa menginspirasi banyak orang. Jadi kalau kita yakin dengan apa yang kita tulis, seperti Nesya tadi bilang, kalau dengan kita menulis apa yang kita alami, itu teruji dan terbukti. Itulah aku. Maka kita nggak boleh membandingkan dengan yang lain. Wah, saya mesti seperti J.K. Rowling. Tahu nggak J.K. Rowling juga 14 kali ditolak oleh penerbit-penerbit besar sebelum dia akhirnya diterbitkan. Jadi, anggap aja kalau itu bagus sebagai pemicu kita untuk maju. Kalau itu kurang, ya seperti Nesya itu nggak kenapa harus ditanggapin. Kita lihat banyak yang orang support kita, keluarga kita, saudara kita, mama kita, ibu kita. Nah itu, kita tidak bisa membahagiakan semua orang, tapi kita bisa ya membuat orang lain itu bahagia. Jadi kita yang harus menciptakan, bukan orang lain menciptakan kita untuk bahagia. Jadi kuncinya tanggapan, respon itu di kita sendiri. Kalau lihat bunga mawar, lihat durinya, ya menyakitkan. Tapi kalau lihat harumnya, ya mengharumkan, menyejukkan. Nah, kita coba berpikir positif, lihat hal yang positif, sehingga hidup kita itu membuat positif. Kalau kita dihina, dijelek-jelekin, kita tetap tersenyum, wah saya udah matang kayak gitu dulu. Maka orang akan kagum sama kita. Kalau kita udah merendahkan diri serendah-rendahnya, apa yang mau direndahkan orang lain pada kita? Nggak bisa direndahkan lagi kan? Ya udah, adanya bahagia. Begitu, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Danang dan juga Nesya, luar biasa sekali jawabannya. Semoga terjawab ya Ibu Cecilia. Oke, kita lanjutkan pertanyaan dari Bapak Nadifa Nanda Budianti. Hai, mau ikut tanya, bagaimana Kak Nesya dapat mendapatkan berbagai inspirasi untuk buku Kakak dan cara mengatasi kebingungan dengan apa yang harus kita mulai saat ingin menulis suatu buku atau cerita. Oke, silahkan Nesya. Oke, terima kasih Kak Nadifa atas pertanyaannya. Kalau mendapatkan berbagai inspirasi itu kita bisa dapat inspirasi dari banyak hal ya, misalnya dari ide besarnya, atau misalnya dari guru atau orang tua, dari buku yang kita baca, terus juga dari apapun itu yang kita lihat itu bisa menjadi inspirasi sebuah tulisan. Nah, terus kalau apa yang harus kita mulai saat ingin menulis suatu buku atau cerita, ya caranya adalah menentukan tema besar atau ide besar itu pengen nulis apa gitu. Dan kalau mau mudah ya kita tulis sesuai dengan apa yang kita sukai gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Nesya. Saya tambahin. Ya, silahkan Pak. Waktu Ayu menjadi SPG pada pameran itu, dia sering mulet-mulet buang tempat sampah. Lalu saya baca, saya bilang, wah kamu bisa nulis itu, bagus tulisan kamu. Akhirnya apa? Sekarang dia sudah bisa menulis 30 novel. Saat saya dikejar-kejar gantian, Pak Danang sangat banyak ngomong, ayo tak bantu. Jadi co-writer saya, sekarang saya udah nulis 4, saya masih punya 3 naskah ya, saya nggak mau kalah sama Nesya, jadi sama-sama saling menyemangati Nesya. Itu ya, Ayu bilang sama saya, kalau nanti kamu sudah nulis, nanti nggak mau berhenti nulis loh. Betul loh. Misalnya terakhir nulis 50 kesalahan dan solusinya, itu muncul ide 50 kebiasaan yang sukses. Loh udah satu buku. Saya udah nulis itu sampai ada 57, tinggal tak isi aja kalau mau nulis. Lalu saya nulis 77 cara bodoh hidup bahagia. Lalu kepikiran 77 keajaiban dalam kehidupan. Nah sekarang lagi diedit sama mamanya Nesya, Ibu Selvi. Terima kasih ya. Sampai mana? Itu. Sehingga ini akan nyambung terus. Kalau The Power of Love-nya si Nesya, lalu muncul ide, kenapa nggak nulis buku 7 cara apa 7 cerita cinta misalnya. Lo kan muncul lagi kan. Jadi seperti Nesya tadi bilang, itu di sekitar kita banyak yang mau kita tulis. Jadi istilah Nesya itu ya tulis aja. Dari mana? Dari pengalaman kita. Karena kalau kita nulis pengalaman kita, ide kita, gagasan kita, ya akan mudah karena kita yang tahu. Dan ini yang sering saya membuat merasa kalau saya melihat kembali ya. Saya menulis naskah drama radio menjadi juara 1. Itu satu berdasarkan kisah nyata juga.
dan termasuk buku laras berdasarkan kisah nyata saja di lapangan. Jadi kalau menulis dengan apa yang kita alami dulu, mungkin menulis buku diari dan seterusnya. Nah ini ya Nesya, ini PR untuk apa saudara kembarmu atau mamamu di sini Ibu Niswati itu, Nesya Nis. Nah sekarang Nesya punya 6. Mana Ibu Nis? Ayo Ibu kita ngobrol di Indonesia Belajar, kapan punya waktu WhatsApp ke saya ya Bu ya. Terima kasih. Izin dikit Pak. Oke, Izin dikit silakan. Pak Danang. Nesa, aduh gimana Nesa, ini seandainya dekat saya udah kupeluk nih. Nesa gini, Nesa pernah nggak Nesa bikin happy sesama teman? Nesa ciptakan bahwa dia itu bisa happy, gimana? Pernah nggak dalam hidup Nesa misalnya berteman, dia nggak meminta dan nggak ada gift, take and give itu nggak ada, tapi Nesa bikin dia itu tiba-tiba happy banget, tiba-tiba dia happy. Tentunya kalau Nesa melihat dia happy, tentu Nesa juga happy kan? Nah, pernah nggak happy? Mau di kalangan teman, mau di kalangan family, mau di kalangan apa saja, pernah nggak? Mau di pengamen jalanan, mau di mana? Pokoknya Nesa lihat bahwa tiba-tiba Nesa bikin happy dia deh. Pernah nggak? Ada nggak Nesa bikin happy? Coba deh, ibu pengen tahu. Gimana sayang? Gimana? Ayo Nesa. Oke Bu, pernah sih Bu kalau itu, dan waktu kan saya aktif di YouTube. Nah, konten-konten YouTube saya itu saya ngejelasin materi sekolah gitu ke YouTube saya. Jadi awalnya itu sebenarnya rencananya cuma supaya ya saya paham, terus ya nggak berharap bakal banyak yang nonton kan. Soalnya YouTube juga nggak kayak TikTok gitu sering FYP. Kalau itu kan orang benar-benar harus kayak searching username-nya baru nonton gitu kan. Tapi karena saya udah sering konsisten buat konten, terus juga saya promosiin di TikTok. Jadinya ada banyak remaja se-Indonesia tuh pada nonton ke YouTube saya. Dan sekarang tuh YouTube saya hampir 7.000 subscribers. Good. Mantap. Dan yang membuat mereka happy itu komentarnya. Waktu kasih feedback kayak, nilai PKN saya jadi 98 gara-gara nonton YouTube kamu doang gitu. Terus saya jadi ngerti nih matematika gara-gara nonton YouTube kamu. Terus juga seneng banget deh nonton YouTube kamu, aku jadi ranking 2 di kelas. Itu kayak membuat saya seneng banget bisa membuat orang tuh kayak berhasil gitu. Itu juga kebahagiaan, dia bahagia, terus saya juga yang membuat itu jadi bahagia gitu. Terus kalau misalnya di jalanan, saya pernah ya, jadi waktu hari Minggu gitu, mama saya masak gitu, terus kita bagiin makanan kepada orang-orang di jalanan seperti ojol gitu, terus juga pemulung, terus satpam gitu-gitu. Terus yang membuat saya bahagia, saya tahu orang yang menerima itu bahagia, soalnya waktu saya kasih, terus orang itu ambil gitu, orang itu langsung senyum, terus pas saya pergi, udah agak pergi itu, dia langsung buka, terus langsung makan gitu dengan lahap. Itu kan berarti dia benar-benar bahagia ya, terima makanannya. Itu juga membuat saya kayak, wah bahagia banget gitu, melihat orang, ternyata pemberiannya kepada dia itu tepat gitu. Gitu Bu. Terus, pernah nggak ada keinginan Nesa yang nggak kesampaian, sehingga Nesa nggak bahagia? Nggak happy, maksudnya ada keinginan yang mau bikin happy dia, terus nggak kesampaian, niat baiknya Nesa maksudnya, terus nggak kesampaian, pernah nggak? Kalau itu belum kepikiran ya Bu. Belum ada di pikiran saya, belum kepikiran. Gitu. Belum ya, punya niat untuk give, terus nggak kesampaian, belum ya? Belum kepikiran. Belum. Masih kecil. Oke lah. Semoga ke depan Nesa tetap sukses. Saya doakan, lalu tetap ada pengalaman-pengalaman yang lebih dan lebih lagi. Saya menanggapinya bukan apa, karena Nesa kan masih jauh, perjalanan masih jauh. Saya juga senang menulis loh, Saya menulisnya memang masih
masa SMA dulu, terus setelah itu dulu ya masih ada ceritanya, masih ada majalah-majalah gadis, majalah Femina. Nah, itu banyak tulisan saya di kayak begitu-begitu itu. Nah, terus ya entahlah bagaimana sampai dengan saat ini apa saja yang lewat di mata saya itu jadi tulisan saya itu. Tapi memang saya nggak ngasih kepada. Keren banget, Bu. Nggak gitu-gitu aja, hanya sebagai mumet aja kalau lagi sumpek aja kalau lagi banyak kayak begini, Nas. Jadi ya sudah, dalam situasi kondisi di instansi kan tahulah. Jadi itu hanya mengisi tulisan-tulisan konten kecil aja lewat web kita masukkan dalam web pengadilan Mahkamah Agung, itu aja. Jadi semoga Nes ke depan sukses, saya doakan, amin ya. Iya. Amin. Ya. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama ya, Nes. Satu buat Ibu. Tulisannya dikumpulin jadikan buku, Ibu. Makasih Pak Danang. Pak Danang sih selalu menyemangati. Ya, baik. Terima kasih Nesya dan juga Pak Danang. Terima kasih juga Bu Niswati. Semoga terjawab ya, Bu. Siap-siap. Oke, kita lanjutkan. Semoga terjawab juga untuk Kak Nadifa tadi. Kita lanjutkan pertanyaan dari Kak Nadifa juga. Dan maaf mau tanya lagi, salah satu subscriber di akun YouTube Kakak Nesya. Saya kagum akan konsisten belajar Kakak Nesya. Apa saja tips dan trik Kakak Nesya agar selalu konsisten belajar? Terima kasih, semangat selalu Kakak. Silahkan Nesya. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Dan terima kasih juga udah jadi salah satu subscribers YouTube saya dan nonton lagi ya, join Zoom ini. Saya terharu banget ada subscriber saya di sini. Terus kalau tipsnya ya, tipsnya itu yang pertama saya punya inspirasi yaitu Bang Jerome. Ya, jadi kadang kalau ngelihat muka dia doang itu bisa langsung semangat gitu. Karena ya dia keren banget deh pokoknya. Terus yang kedua itu karena punya impian pengen punya masa depan yang lebih baik, terus juga pengen kayak menginspirasi banyak anak remaja se-Indonesia, dan juga pengen supaya Indonesia itu lebih maju. Gitu sih semangat belajarnya. Terima kasih. Boleh saya tambah sedikit? Ya Pak, silahkan Pak Danang. When a man stop learning, stop growing. Ketika seorang berhenti belajar, dia berhenti tumbuh. Jadi di usia saya 62 tahun lebih ini, ada sebetulnya, wah mungkin nggak ya saya sekolah ambil S3 atau menyelesaikan doktor. Ini bukan sesuatu yang saya paksakan. Kalau suatu saat ada kesempatan beasiswa, ya oke. Tapi visi misi saya kan melayani Tuhan, yang melayani sama, mencintai Tuhan, yang mencintai sama. Jadi memberi waktu, Nesya tadi bilang. Lalu saya pernah istilahnya ke Afrika, Asia, Eropa. Kapan saya bisa ke Australia atau Amerika? Nah, sehingga hidup saya itu bergairah karena masih ada impian-impian. Dan itu tidak harus dipaksakan. Kalau Tuhan nggak mengendaki saya sampai sana, ya sudah. Kalau di Indonesia, yang belum sampai itu saya 33 provinsi yang belum adalah Papua Barat, ke Raja Ampat, atau ke Jayapura. Nah, kalau Tuhan berkenan, ya saya sampai di sana. Nah, ini membuat bahwa hidup ini masih punya masa depan, punya harapan, dan seterusnya. Jadi tidak berhenti. Nah, apalagi soal menulis. Kalau Nesya menulis 6, saya paling nggak harusnya 7 dong. Karena udah lebih dulu. Misalnya seperti itu. Sehingga akan pernah berhenti. Banyak hal yang buat kita akan maju. Jadi seperti itu. Kalau Nesya, kalau saya ya yang menginspirasi saya itu buku How to Win Friends and Influence People dari Dale Carnegie. Bagaimana mencari kawan dan mengarik orang. Sehingga selalu mempunyai banyak teman. Saking banyaknya teman sekarang saya kadang tidak bisa merangkul semuanya. Nah mungkin yang dekat, yang baik, yang akrab, yang itu yang bisa kita tanpa melupakan yang lain. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Danang dan juga Tazana. Semoga terjawab ya. Baik, itu tadi pertanyaan terakhir dari sesi diskusi kita pada siang hari ini. Mungkin boleh Nesya untuk mengumumkan 3 penanya terbaik yang akan dikirim buku. Nesya aja yang milih, Nesya. Ya, Nesya aja yang milih.
Kak Zulfa aja mau Pak Danang yang pilih. Mungkin dari Pak Danang boleh memilih, Pak. Nah, itu Bu Niswati yang tadi banyak sharing. Itu mestinya. Oh, bosan Pak Danang sama aku. Terus, Ya. tadi yang tanya dua kali tadi siapa aja? Nadifa, Nanda itu siapa? Pak Nadifa. Kemudian Ibu Cecilia juga 2 kali, Pak. Siapa? Ibu Cecilia. Sisilia? Iya. Ya udah, berarti udah 3 kan? Iya. Ya udah. Oke, untuk Aja. 3 orang penanya terbaik, atas nama Ibu Niswati, Kak Nadifa, dan Ibu Cecilia, silahkan untuk mengirimkan nomor HP dan juga alamatnya. Boleh ke saya atau boleh ke Nesya langsung ya itu ya? Kan tadi saya tulis, kalau ke saya Aku biasa ke Pak Danang deh. Ya, ke saya nanti saya sampaikan ke Nesya. Sama saja. Makasih ya Nesa ya. Ya sudah, saya tulis di situ. Iya Bu, sama-sama. Oke. Baik, terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Tazana Nesya dan juga Pak Danang yang telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa. Dan saya ucapkan juga kepada seluruh sahabat pembelajar yang telah bergabung di Indonesia Belajar. Semoga materi yang sudah disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Namun sebelum benar-benar saya tutup, saya persilahkan kepada Pak Danang dan juga Nesya untuk memberikan closing statement. Silahkan untuk Nesya terlebih dahulu. Oke, terima kasih Kak. Sahabat Indonesia Belajar, yuk kita praktekkan memberi dalam 1 minggu ke depan dengan cara memikirkan 3 nama orang yang ingin kita beri. Apa saja pemberiannya bebas, mau itu berupa perhatian, waktu, uang, barang, pulpen, atau bisa juga beri buku saya ya kepada 3 orang itu, kepada buku, dan temukan kebahagiaan dalam memberi. Sebagai kesimpulannya, selalu ingat 3 hal: giving is loving, giving is caring, giving is changing. Terima kasih. Baik, silahkan Pak Danang. Buku Zulfa ini banyak sekali teori, tapi mengajari kita untuk praktek. Ya, action speak louder than word. Perbuatannya itu jauh lebih penting daripada apa yang kita katakan. Saya waktu itu sama mamanya Nesya atau sama Nesya, Ibu Selvi, saya bilang, apa yang kamu tulis? Apa kamu berikan pada orang lain saat ini atau besok? Langsung saya tulis. Saya akan ngasih 3 bukunya Nesya untuk Zulfa. Nerima kan Zulfa? Nah, ya kan? Untuk Jessica dan untuk Ayu. Lalu apa yang akan diberikan sesuatu untuk orang lain? Waktu itu saya bilang kan, ya saya ngajak jalan-jalan yang namanya Clayton, yang namanya Joe sama bundanya. Lihat itu yang namanya dinosaurus. Nah, kita lihat dinosaurus, makan bareng, lalu bahkan sampai ke Pantai Indah Kapuk. Sehingga kebersamaan, pemberian waktu atau barang, kalau Clayton senangnya misalnya dia itu giraffe, boneka jerapah. Atau kalau si Clayton Clayton giraffe, ya kalau Joe itu dinosaurus. Kalau istri saya sukanya bunga, tapi kadang sekarang kurang tarik bunga. Jadi kasih bunga deposito sehingga ini nyata, sehingga Mbak Turing itu bahagia. Ya, saya membawa di sini, istri saya merasa bilang bahwa nggak dapat bunga di situ. Saya tunjukkan sekarang ini supaya nyata dan saya serahkan pada istri saya sekarang ini di sini ya, bahwa saya menyiapkan bunga deposito yang dia suka. Jadi saya diam-diam itu sebenarnya saya menyiapkan hadiahnya. Ini bunga deposito yang sekarang saya serahkan pada istri saya di depannya sini. Nah, ini lihat istri saya ini. Nah, mana ini? Kelihatan nggak ini istri saya? Tidak terlihat, Pak. Nggak kelihatan. Nggak kelihatan ya? Kenapa nggak kelihatan? Nah, oh ini kelihatan. Nah, ini bunga deposito yang saya kasih ke dia ya. Lihatin semuanya. Ya, ini bunga deposito. Depositonya bunganya terima ya. Halo Bu, salam kenal Ibu. Baik, jadi ini menunjukkan bahwa Indonesia Belajar bukan hanya belajar teori tapi langsung praktek. Bahkan saat saya harus memberi seperti tadi Indonesia yang memberikan tugas, langsung saya berikan, langsung sudah saya siapkan. Nah,
bukan banyaknya, tapi perhatian, kasih sayang, waktu bersama sehari ini itu juga jauh lebih penting. Makan siang, lunch together. Itu satu hal mengenai pemberian. Lalu mengenai tulisan, ya kita menulis bukan sekedar menulis, tapi menginspirasi orang lain seperti Indonesia menginspirasi Indonesia. Dan jauh lebih penting bahwa kita menulis bukan sekedar buku, tapi menulis ke keabadian. Karena apa yang kita tulis ini akan dibawa untuk dipersembahkan, untuk dipertanggungjawabkan di akhirat nanti pada Allah, pada Tuhan yang memberikan bakat talenta kita. Terima kasih, semangat pagi, salam Danang, datang untuk menang. Thank you Nesya, thank you Supa, thank you Ibu Niswati, thank you Melias, Nikola, dan semuanya. Oke, terima kasih Pak Danang dan juga Nesya atas penyampaian materi pada siang hari ini dan pencerahannya. Saya ingatkan juga kepada sahabat pembelajar, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share YouTube channel Indonesia Belajar. Saya mengutip kata-kata dari Nesya, tak perlu waktu khusus untuk memberi, kapanpun kau memberi, berilah, kapanpun bisa memberi, berilah. Saya Zulfa dan tim Indonesia Belajar, mohon izin pamit undur diri, tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Kita berjumpa kembali di seminar online Indonesia Belajar berikutnya. Terima kasih.